Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semua? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini apa? Iya, hari ini kita belajar tentang sejarah peradaban Islam. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin memperkenalkan identitas Ibu dulu, ya. Nah, seperti pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Nisa Kesara, NIM 1902091132. Lulusan pengampung Ibu yaitu beliau bernama Ibu Yuni Setianingsih, SAG, MAG. Ibu dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri UIN Araniri Banda Aceh. Nah, ada yang tahu materi apa kita hari ini? Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum belajar, di sini Ibu sudah menyediakan peta konsep tentang sejarah peradaban pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bisa kita lihat di sini judul kita yaitu tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Untuk pokok pembahasan di sini Ibu telah menyusun 5 poin. Poin yang pertama yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq dan silsilahnya. Untuk poin yang kedua tentang perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Untuk poin yang ketiga yaitu proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Dan poin yang keempat yaitu permasalahan dan langkah-langkah kebijakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir yaitu ada kemajuan kebudayaan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Ibu ingin bertanya dulu, siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Nah, pasti nama beliau tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah... Sekarang kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq dan silsilahnya. Riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq beliau memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Al-Quraisy At-Tamimi, serta nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah di kakeknya yaitu Murrah. Abu Bakar Siddiq beliau lahir di kota Mekah 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah SAW. Nah, mengapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Ada yang tahu mengapa beliau diberi gelar As-Siddiq? Iya, beliau diberi gelar As-Siddiq karena penilaian terhadap sikapnya yang senantiasa jujur dan benar. Benar sekali. Baiklah. Nah, sekarang kita akan melihat karakteristik Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan oleh Aisyah, yaitu anak beliau, bagaimana karakteristik Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau itu berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya. Beliau itu memiliki pinggang yang kecil, yang sehingga kain yang selalu turun dari pinggangnya. Nah, wajah beliau itu selalu berkeringat. Mata beliau berwarna hitam. Kening beliau itu lebar, tidak bisa bersajak, dan beliau itu selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun ketam. Nah, adapun untuk akhlak beliau, yaitu beliau itu terkenal dengan kebaikan dan keberanian, kokoh pendirian, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting. Banyak toleransi, penyabar, memiliki azimah, yaitu keinginan keras. Dan beliau itu memiliki faqih, paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka, serta beberapa
bertawakal kepada Allah dan yakin dengan segala janjinya. Nah, selanjutnya yaitu ada perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dua perjuangan beliau. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam. Nah, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu menjelaskan Abu Bakar dilahirkan setelah tahun gajah. Maka beliau lebih muda dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu beliau lahir juga di tahun gajah. Nah, poin yang kedua, beliau hidup dalam lingkungan keluarga yang baik dan mulia, atau sering dikatakan yaitu beliau memiliki keturunan yang baik. Bahkan Abu Bakar termasuk salah satu pembesar Quraisy dari Bani Taim. Beliau juga orang yang mulia dan terkemuka di kaumnya. Bahkan sebelum Islam, Abu Bakar terkenal sebagai orang yang mampu menjaga diri dari perilaku yang jahiliyah. Nah, jahiliyah di sini yaitu masa kebodohan. Nah, pada masa jahiliyah, orang-orang Quraisy mereka sering meminum minuman khamar. Mereka juga melakukan zina, dan bahkan dari riwayatnya bahwa beliau termasuk orang yang tidak pernah bersujud kepada berhala. Abu Bakar As-Siddiq beliau juga terkenal sebagai saudagar yang kaya yang sering berdagang ke negeri Syam. Beliau menjadi sahabat Rasulullah sejak dari kecil hingga beliau dewasa. Nah, bahkan dalam dunia perdagangan saat Rasulullah menjadi pedagang. Untuk perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam berdakwah yaitu perannya setelah masuk Islam. Banyak dari sahabat-sahabat besar yang masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ada yang tahu siapakah sahabat-sahabat dari mereka? Iya, mereka adalah Zubair bin Awwam, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Mas'ud, Abi Ubaidah bin Jahar, Abi Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam ibnu Abi Arqam. Nah, Abu Bakar juga mengajak keluarganya untuk memeluk Islam, dan beliau itu berhasil mengislamkan putri beliau. Ada yang tahu siapa nama putri beliau? Iya, benar sekali. Nama putri beliau ialah Aisyah radhiyallahu anhu, dan putranya yaitu Abdullah. Istri beliau bernama Ummu Rummah, juga pembantunya yaitu Amir bin Qahirah. Nah, Abu Bakar yaitu beliau juga mendesak Rasulullah agar umat Islam tidak lagi menyembunyikan keislamannya. Nah, beliau mengusulkan kepada Rasulullah agar Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang kita akan melihat proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah, di sini ada dua proses. Yang pertama ada pertemuan di Saqifah Bani Sa'ad. Nah, setelah berita wafatnya Rasulullah menyebar, para sahabat mulai bertanya-tanya mengenai siapakah yang akan menggantikan kepemimpinan umat Islam nantinya. Ada yang tahu siapa? Nah, sebelum menjawab, mari kita dengar dulu tentang proses pengangkatan khalifah, yaitu mengingat bahwa ini merupakan masalah yang penting bagi kaum muslimin. Maka di hari itu pula berkumpul kaum Ansar di Saqifah atau tempat pertemuan di Bani Sa'dah. Maaf, itu Bani Sa'dah. Saat kaum Muhajirin mengetahui hal ini, mereka pun segera menyusul untuk mengikuti pertemuan ini.
kami duduk sejenak, salah seorang dari mereka berpidato dengan menyatakan akan keutamaan kaum Ansar yang telah menjadi penolong Rasulullah dan membawa Islam menuju kemajuan, seraya mengingat agar kaum Muhajirin tidak mengeluarkan kaum Ansar dalam masalah khalifah. Nah, saat itu telah menyiapkan kata-kata yang menurutku paling indah untuk disampaikan. Namun, saat itu Abu Bakar mencegahku dan dia menyampaikan kata-kata yang lebih indah dari yang hendak kusampaikan. Kemudian, ia menyampaikan hadis Nabi tentang siapa yang berhak dalam perkara ini. Maka kaum Ansar pun menerimanya. Setelah Abu Bakar selesai berpidato dalam Sakifah Bani Sa'idah, dia pun mengajukan Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah. Tapi ada yang tahu, Umar juga menolaknya. Dia membenci hal itu. Dan beliau juga mengatakan bahwa jikalau lehernya dipenggal itu tidaklah cukup untuk dibandingkan jika dia harus menjadi pemimpin di mana Abu Bakar ada di dalam kaum tersebut. Nah, maka ketika itu Umar pun membaiat Abu Bakar dan kaum Muhajirin pun mengikutinya. Jadi, pertanyaan Ibu, dalam proses pengangkatan khalifah, siapakah yang diangkat? Iya, benar sekali, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk pertemuan yang kedua yaitu ada baiat Amamah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan baiat dalam pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, di hari berikutnya umat Islam pun melaksanakan baiat Amamah terhadap Abu Bakar. Dalam riwayat dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa saat itu Umar berdiri, sedangkan Abu Bakar beliau duduk. Dia berpidato seraya menyebutkan keutamaan Abu Bakar yang telah menjadi orang yang terdekat Rasulullah yang menemani beliau dalam Gua Hira, yang menggantikan beliau sebagai imam saat beliau sakit. Kemudian Umar pun meminta agar kaum muslimin untuk membaiat Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Nah, saat itulah kaum muslimin membaiat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun ganti berpidato di hadapan seluruh kaum muslimin saat itu. Dan bersatulah seluruh umat Islam dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini kita sekarang akan melihat lagi tentang permasalahan dan langkah-langkah kebijakan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kebijakan dalam urusan keagamaan, di sini kebijakan dibagi menjadi dua, yaitu ada kebijakan keagamaan dan kebijakan dalam pengurusan kenegaraan. Yang pertama dulu, Ibu ingin menjelaskan kebijakan dalam proses urusan agama. Yang pertama yaitu beliau pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi nabi palsu, orang-orang yang murtad atau orang-orang yang keluar dari agama Islam dan yang tidak mengeluarkan zakat. Yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan. Untuk kebijakan dalam urusan negara, beliau itu mengutamakan itu di bidang eksekutif. Yang kedua ada pertahanan dan keagamaan.
yang ketiga ada yudikatif, dan yang keempat ada sosial ekonomi. Slide selanjutnya yaitu pembahasan tentang kemajuan kebudayaan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, di sini Ibu telah membaginya untuk dua bagian. Yang pertama, Ibu ingin menjelaskan tentang penyebaran dan kekuasaan Islam. Islam pada hakikatnya adalah agama dakwah. Artinya, agama yang harus dikembangkan dan didakwahkan terhadap dua pola pengembangan wilayah Islam, yaitu ada yang tahu dengan dakwah dan perang. Setelah dapat mengembalikan stabilitas keagamaan Jazirah Arabia, Abu Bakar beralih pada permasalahan luar negeri. Nah, untuk tahap pertama yaitu Abu Bakar terlebih dahulu menaklukkan Persia pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah 633 Masehi. Ekspedisi keluar Jazirah Arabia dimulai. Musanna dan pasukannya dikirim ke Persia menghadapi perlawanan sengit. Dari tentara kerajaan Persia mengetahui hal itu, Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid yang sedang berada di Yamamah untuk membawa pasukannya membantu Musanna. Nah, gabungan kedua pasukan ini segera bergerak menuju wilayah Persia, kota Ubullah yang terletak di pantai Teluk Persia. Segera diserbu, pasukan Persia berhasil diporak-porandakan. Perang ini dalam sejarah Islam disebut dengan, ada yang tahu? Iya, Muqiyah Zat as-Salasil, artinya peristiwa untaian rantai. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu peradaban Islam, bentuk peradaban yang paling besar dan luar biasa dan merupakan suatu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar dalam penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari pelepah kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian Al-Quran setelah syahidnya beberapa orang penghafal Al-Quran pada perang Yamamah. Jadi karena pada saat perang Yamamah itu banyak sekali yang syahid, maka Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran, yaitu dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. Umar lah jadi yang mengusulkan pertama kali perhimpunan ini, yaitu Umar bin Khattab. Sejak itu Al-Quran dikumpulkan pada mushaf. Dan perjuangan tentara-tentara muslim tersebut untuk menaklukkan Persia dan Romawi baru tuntas pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah paham pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Nanti jika belum paham, boleh dilihat-lihat kembali PPT yang sudah Ibu rancang sendiri. Jika ada kesalahan atau dalam penyampaian Ibu kurang, maka Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.